Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dwi Purbawati, Mas Gitar Pendidikan, serta teman-temanku semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini. Oke, di sini kita akan mempelajari materi pengembangan bahan ajar yang bertemakan memahami prosedur pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, daftar dari kelompok kami yaitu Safira Prita Melati dari NIM 193141038. Yang kedua ada Zuharina dari NIM 193141039. Yang ketiga ada Rahmawati Satyo Ayu yang ber-NIM 193141041. Yang keempat ada Trisni Purwoitosari NIM 193141050. Dan yang kelima ada saya sendiri Halida Zian yaitu 193141065. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu prosedur pengembangan bahan ajar yang akan dibacakan oleh Mbak Melati. Yang pertama yaitu prosedur pengembangan bahan ajar. Menurut Krisma, pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Menurut Husni ada 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini yaitu dengan mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Informasi mengenai perilaku awal dan karakteristik awal siswa ini akan sangat bermanfaat dalam menentukan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu perancangan. Pada tahap perancangan dilakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. A. Perumusan tujuan pembelajaran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai siswa, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. B. Pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, maka sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa melalui proses belajar, sehingga dapat segera menetapkan topik mata pelajaran dan isinya. C. Pemilihan media dan sumber belajar. Pada tahap ini, telah memiliki bentuk analisis instruksional, tujuan pembelajaran, dan topik mata pelajaran beserta elaborasinya. Selanjutnya yaitu memilih media dan sumber belajar untuk bahan ajarnya. Selanjutnya yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Pada tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap mereka untuk menyusun urutan pembelajaran dan merancang aktivitas belajar siswa. Penyajian informasi atau uraian topik latihan tugas yang perlu dilakukan siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap penulisan bahan ajar secara utuh. Biasanya tahap persiapan memerlukan tidak kurang dari 50% waktu untuk pengembangan bahan ajar secara utuh. Yang keempat yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang kita kembangkan. Nah, saat membuat bahan ajar, pasti ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajarnya. Yang pertama yaitu ada kecermatan isi. Kecermatan isi adalah validitas atau kesahihan isi atau kebenaran isi secara keilmuan dari keselarasan isi. Yang kedua yaitu ketepatan cakupan. Kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu ketercernaan bahan ajar. Ada 6 hal yang mendukung tingkat ketercernaan bahan ajar sebagai berikut, yaitu pemaparan yang logis, penyajian materi yang runtut,
contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman, alat bantu yang memudahkan, format yang tertib dan konsisten, penjelasan tentang referensi dan manfaat bahan ajar. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting untuk mendukung keefektifan belajar siswa. Yang kelima yaitu perwajahan atau pengemasan. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak informasi untuk satu halaman cetak dalam bahan ajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada narasi, yang kedua yaitu ada bagian kosong, yang ketiga yaitu panduan grafik, yang keempat sistem paragraf, yang kelima menggunakan grafik, yang keenam yaitu menggunakan sistem penomoran, dan yang ketujuh yaitu menggunakan dan variasi jenis ukuran huruf. Yang keenam yaitu ilustrasi. Penggunaan ilustrasi dalam bahan ajar memiliki ragam manfaat, antara lain membuat bahan ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Yang ketujuh yaitu kelengkapan komponen. Idealnya bahan ajar merupakan multi komponen dalam bentuk multimedia. Paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan materi yang baik, meliputi penyampaian tujuan, pemberian bimbingan tentang strategi pembelajaran, penyediaan latihan yang cukup banyak, terus memberi saran untuk belajar kepada peserta seperti pertanyaan kunci, soal, tugas, kegiatan, serta memberikan soal-soal yang dikerjakan sendiri oleh para peserta sebagai cara untuk mengukur kemampuan diri sendiri dan umpan balik. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Selanjutnya, materi yang kedua ada model pengembangan bahan ajar. Yang pertama dibacakan oleh Mbak Rahma. ADIA adalah salah satu desain dasar yang memperlihatkan prosedur pengembangan sebuah desain media secara sederhana yang terdiri 5 tahapan utama. 1. Analisis. Tahap pengumpulan data yang dilakukan untuk menyatukan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian pengembangan. 2. Desain. Tahap merancang konsep yang berupa cetak biru sebagai acuan dalam pengembangan model program. 3. Development. Tahap pembuatan prototipe produk yang dilakukan melalui uji coba produk sebelum diimplementasikan secara terbatas di sekolah. 4. Implementation. Prototipe produk diimplementasikan dalam skala terbatas. 5. Evaluation. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi apakah model tersebut akan dilanjutkan, baik itu dilanjutkan dengan perbaikan ataukah dihentikan karena dianggap tidak layak. Materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Arin. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Arin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan bahan ajar yang kedua. Dick and Carey. Pengertian dari model pengembangan bahan ajar ini adalah model penelitian yang berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif. Tahapan tersebut dijelaskan dari mulai awal pengembangan sampai pada produk hasil pengembangan. Model Dick and Carey sendiri mempunyai ciri khas dari metode R&D, yaitu langkah-langkah yang dikelompokkan dalam 5 prosedur penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan Dick and Carey yang pertama adalah analisis kebutuhan dan tujuan. Kedua, melakukan analisis instruksional, analisis pembelajaran dan konteks. Selanjutnya, merumuskan tujuan performasi, mengembangkan instrumen, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan dan memilih material instruksional, dan merancang dan melakukan evaluasi formatif. Suatu proses evaluasi formatif terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, uji coba prototipe bahan secara perorangan.
atau one-to-one trying out. Yang kedua, uji coba kelompok kecil. Dan yang ketiga, uji coba lapangan. Kemudian, melakukan revisi instruksional. Dan yang terakhir, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Mbak Trisna. Di sini saya akan menjelaskan tentang model camp. Model camp yaitu sebuah model yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Alur tersebut merupakan rangkaian sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Pada model camp dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, persiapan. Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan ini adalah menentukan tempat penelitian. Yang kedua, mendesain dan menyusun perangkat pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan perangkat pembelajaran model camp adalah sebagai berikut. 1. Menentukan materi pokok. 2. Menentukan kompetensi dasar. 3. Menentukan karakteristik siswa. 4. Menentukan indikator pencapaian hasil belajar. 5. Menentukan sumber atau alat pembelajaran. 6. Menentukan kegiatan pembelajaran. 7. Menentukan tes hasil belajar. Selanjutnya yang ketiga, melakukan validasi perangkat pembelajaran. Keempat, menganalisis data validasi. Kelima, menguji coba perangkat pembelajaran. Keenam, penyebaran angket. 7. Menganalisis data yang diperoleh dari hasil uji coba dan dari angket yang telah diisi oleh siswa. Kedelapan, melakukan revisi perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis data pada langkah 7. Kesembilan, menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.